hari ini saya lihat provokasi banyak daripada TikToker Indonesia. Saya tak nampak TikToker dari Malaysia ya membuat provokasi ke atas Malaysia. Kami semua bersimpati dengan keluarga mangsa tembakan Tanjung Ru. Ya, kami dengar 2 sudah pun meninggal. Apapun, kita serahkan kepada pihak pemerintah untuk membuat siasatan yang rapi. Ya. Kerana kita tidak boleh mendengar sebelah pihak sahaja. Kita kena dengar kedua-dua pihak. Ya, ada wakil kedutaan Indonesia telah pun berjumpa dengan mangsa di hospital. Itu cerita satu pihak. Perlu juga dengar ya pihak anggota APMM, kerana mereka yang menjalankan tugas mengawal keselamatan sempadan Malaysia. Tanggungjawab mereka pada jam 3 pagi gelap gelita. Apakah respon yang perlu diambil jika Dekombot gagal berhenti? Di mana-mana undang-undang, di mana sistem, tembak. Ya, apabila disuruh berhenti, gagal berhenti, maka pihak berkuasa akan tembak. Itu juga sistemnya di Indonesia dan juga di mana-mana negara. Ya, komentar orang tua ini terkesan menggelikan. Ia menganggap bahwa seakan hanya orang Indonesia yang membuat pernyataan provokasi dalam kasus tersebut, padahal sebagian warganet negaranya juga sama. Lalu ia juga terkesan sok tahu dan menganggap setiap negara memiliki aturan yang sama bahwa pelaku kejahatan kalau sudah diberi peringatan dan tidak berhenti, maka akan ditembak. Padahal dalam menembak pelaku kejahatan ada asasnya seperti asas tujuan, asas keseimbangan, asas keperluan, asas kepentingan, asas proporsionalitas, asas nesesitas dan asas legalitas. Itu pun masih melihat pada prosedur penembakan, yaitu untuk melumpuhkan dan menangkap, bukan mematikan. Kapal Pukat Harimau Malaysia memasuki wilayah Indonesia. Melarikan diri kapal Malaysia.
dengan adanya laporan tersebut, kami meluncurkan KAL Pandang 1172 untuk bergerak ke daerah tersebut, dan benar adanya di daerah tersebut kita temukan satu kapal ikan asing berbendera Malaysia sedang menarik jaring jenis pukat harimau. Setelah kita dekati, mereka langsung memutus jaring, kemudian bergerak menambah kecepatan menuju ke utara, menuju ke wilayah Malaysia. Nah, kemudian komandan kapal melaksanakan peran tempur, melaksanakan peran pemeriksaan dan mengejar kapal tersebut dengan prosedur yang sudah ada. Kita sampai dengan mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan kapal, dan kita juga menurunkan skoci dengan kecepatan yang lebih tinggi dari kapal ikan asing tersebut. Akhirnya kapal ikan asing itu dapat kita rapati, dapat kita periksa, dan memang ditemukan beberapa pelanggaran, seperti pelanggaran wilayah, tidak adanya izin penangkapan ikan di Indonesia, dan juga penggunaan jaring pukat harimau, di mana mungkin perlu kita ketahui, jaring pukat harimau ini dilarang di Indonesia karena merusak ekosistem laut. Jadi kapal ikan ini bukan hanya melanggar wilayah, tapi juga melanggar ekosistem laut Indonesia. Demikian. Ada berapa orang komandan yang diamankan? Di ABK-nya sekarang kita amankan 5 orang, seluruhnya warga negara Malaysia, dan sekarang sudah kita bawa termasuk kapalnya, begitu dari lokasi penangkapan sudah kita kawal, dan kita sekarang sudah disandarkan di pelabuhan di Lanang Tanjung Balai Asahan. Untuk ABK-nya juga sudah kita tahan di Lanang Tanjung Balai Asahan. Saat dilakukan penegakan apakah ada perlawanan? Nah itu, jadi pada saat kita dekati, mereka mencoba kabur ke daerah utara, dengan alur ke utara, memasuki wilayah Malaysia. Namun kita cegat dengan speed di mana kecepatannya lebih tinggi daripada kapal nelayan itu. Untuk perlawanan tidak ada, jadi kita juga sudah melaksanakan sesuai prosedur, mulai dari pengejaran dengan membuka radio dengan isyarat, tapi tidak berhenti juga.